Terima kasih teman-teman ini sudah hadir pada kesempatan ini di bincang-bincang siang ya dengan kami dari Solvere Law Office sebagai tim kuasa hukum dari Bibi Kelinci. Sebagaimana tadi ditanyakan oleh teman-teman media, kronologinya seperti yang sudah disampaikan kemarin. Pada intinya teman-teman ada dua orang individu berinisial Z dan E itu datang ke restoran kami lalu pesan makanan. Nah, dalam proses pesan makanan ini sepertinya beliau berdua ini merasa terlalu lama proses untuk makanan ini dibuat. Pada akhirnya beliau berdua ini masuk ke dalam dapur lalu melakukan tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan bahkan melanggar hukum, termasuk diantaranya seperti yang kita sudah sampaikan, menghardik karyawan kami, mengancam akan memporak-porandakan dapur dan lain sebagainya. Pada akhirnya dikarenakan situasinya menekan karyawan kami, akhirnya makanannya diserahkanlah kepada mereka. Pasca makanannya diserahkan, mereka langsung keluar dari restoran tanpa membayar. Kalau ada yang mengatakan bahwa mereka lupa membayar, rasanya agak tidak mungkin. Kenapa? Karena karyawan dari Bibi Kelinci itu datang keluar mengikuti, membawa mesin edisi. Dan buktinya pun sudah kami serahkan pada polisi, ada di CCTV. Jadi ketika itu dia masuk ke dalam mobil, masih diikuti oleh karyawan kami. Jadi kalau memang ada narasi bahwasannya itu lupa membayar, rasanya agak tidak masuk akal. Tapi ya, who knows. Jadi kurang lebih seperti itu kejadiannya. Mereka pergi, keluar tidak membayar, dan pada akhirnya kita sudah, seperti yang kemarin diupdate, sudah sampaikan somasi, tapi tidak ada respon. Nah, saya juga mau menambahkan ya teman-teman, ini yang kita perlu garis bawahi. Jadi ada hari setelah kejadian, di mana yang berinisial Z ini datang ke sini. Datang lalu berbicara, sampai pada akhirnya dia meninggalkan nama, alamat, dan nomor handphone. Kepada tujuan inilah kami mengirimkan somasi. Tapi ketika tim kami berangkat ke lokasi, ternyata alamat tidak ada. Kita arahkan tim untuk bertanya kepada ketua RT, kepada orang setempat, itu tidak ada alamatnya. Tidak ada yang kenal yang bernama Zendi. Jadi kami menganggap ini sebagai gestur itikat buruk. Kami sayangkan sekali, karena kan sebenarnya saat ini spirit dari Bibi Kelinci, teman-teman juga mungkin familiar bahwasannya kita hanya pengen kalian rendah hati untuk mengakui kesalahan. Sesimpel itu aja. Kita tidak mengharapkan suatu effort yang luar biasa besar dan masif, tidak mengharapkan kalian mengkerdilkan diri sendiri, tidak mengharapkan kalian untuk bersujud. Kita hanya minta kita fair lah. Ada bukti yang menunjukkan kalian datang seperti itu ke tempat kami dengan tidak baik, ada perlakuan kalian yang tidak pas kepada karyawan kami. Kami juga perlu menegaskan kepada karyawan kami bahwa kami sebagai company melindungi mereka juga. Kalau kami tidak mengambil langkah tegas atas rangkaian peristiwa ini, maka kami mau dipandang sebagai apa? Company mau dipandang sebagai rumah yang tidak nyaman praktis oleh karyawannya kan? Nah, jadi kalau teman-teman media dan masyarakat juga pengen tahu apa sih spirit paling utama dari perjuangan yang dilakukan oleh Bibi Kelinci ini, kita konsisten, kita tidak berbicara nominal material. Kita tidak bicara itu. Tapi yang paling penting adalah kita pengen membuat sikap yang tegas. Pertama kepada pihak eksternal, bahwasannya kami itu patuh hukum dan jangan curangi kami. Tapi juga gestur kepada tim kami bahwasannya kita perlakukan konsumen sebagai raja. Tapi raja yang lalim juga akan turun pada waktunya. Ya kan? Jadi memang kita treat kalian sebagai raja, tapi tolonglah kita juga di sini adalah manusia. Dan kami juga pengen menegaskan kepada karyawan bahwasannya tidak akan kita biarkan ada perlakuan yang tidak pas kepada karyawan kami. Seperti itu. Ini waktunya berapa lama sih sampai dia bilang ini lama banget nih buat disediakan makan? Menurut data CCTV kami, itu hanya sekitar 15 menit. 15 menit jedanya. Jedanya dari orderan dia masuk, dia komplain lama sekali. Kalau mungkin nanti mereka punya data pembanding silahkan. Tapi kami datanya CCTV. Ya. Jumlah pesanannya mungkin banyak kah atau gimana? Saya tanya butuh waktu lebih dari Jumlah pesanannya dia atau orang lain? Dia. Pesanan dia itu kan ada 11 makanan dan 3 minuman. Nominalnya berapa? Nominalnya sekitar 500 ribuan total billnya kan sekitar 500 ribuan. Dimakan di sini apa dibawa pulang? Take away. Jadi memang sepertinya mau dibawa pulang buru-buru, mungkin beliau tidak berkenan karena di sini sedang ramai, jadi dia merasa mungkin ya kita nggak tahu. Tapi yang pasti mau dibungkus lah makanan itu waktu temanya. Kapan itu tepatnya, Bang? Gimana? Kapan tepatnya dan jam berapa?
Jamnya. kronologis waktu terus kemudian intimidasinya kayak gimana tuh? Oke. Kalau tanggalnya kan 19 September hari Jumat ya. Itu startingnya sekitar hampir jam 11. Jam 11 malam. 22.51 tepatnya. 22.51 itu data. Terus itu berjalan sampai pukul 23.53. Jadi sejam itu dia sudah pulang. 23.53 dia sudah pulang. Sudah ngacir pergi keluar. Tanpa membawa pesanannya itu. Dibawa. Oh, dibawa. Itu yang jadi masalah, Pak. Tanpa membayar lebih tepatnya. Jadi kan kalau memang dia mau komplain jangan dibawa makanannya. Tapi ini dia komplain, mungkin merasa itu adalah kompensasi yang layak untuk dia karena lama jadi gratis. Nah saya nggak tahu tuh muncul dari mana keyakinan itu, karena saya nggak pernah punya pemahaman seperti itu gitu loh. Kalau terlambat boleh gratis, saya nggak tahu ya. Jadi makanya itulah yang terjadi kira-kira. Kalau intimidasi tadi ada pertanyaan dari teman-teman, memang ada yang sifatnya fisik itu kita bisa akui memang sifatnya tidak berat lah. Mungkin kalaupun kita kategorisasikan penganiayaan paling ringan lah karena tidak ada bekasnya. Gue kurang lebih bentuknya seperti inilah. Nepuk bahu Ya, tapi memang intimidasi non fisiknya yang mengganggu. Karena contohnya dia katakan mau obrak-abrik dapurnya, lalu dia ada pukul chiller kita sampai chiller kita rusak. Ya, lalu dia ya, terus yang paling membekas sebenarnya di hati Ibu Nabila itu adalah yang kutukan terhadap stafnya yang sedang mengandung. Itu yang paling membekas karena ini sama sekali unrelated dari semua pusaran ini gitu. Maksudnya kalau ada karyawan yang bikin salah, konsumen komplain itu masih lebih masuk akal. Tapi kalau ada keadaan yang tidak menyenangkan, konsumen itu mengutuk anak dari karyawan itu rasanya kalau bukan ad hominem kita udah nggak ngerti itu apa. Jadi seperti itu yang paling membekas di kita. Oke. Itu kan musisi ya kalau nggak salah. Kalau saya dulu Info yang kita dapat seperti itu. kami juga udah tracking. Nah, dari musisi itu ada yang mendatangin pihak apa nggak selama ini? Yang datang ke sini ada, cuman kami tidak tahu latar belakangnya musisi atau bukan. Tapi yang datang berupaya untuk ya mungkin cek-cek lokasi, mungkin mau pemetaan-pemetaan ada. Kita bisa pahami lah itu kan namanya sedang menghadapi keadaan seperti ini, cuman kita nggak tahu latar belakangnya apa. Oke, Bang. Dibutuhkan atau katakan memberikan waktu berapa lama dari somasi itu dilayangkan? Ini berarti belum diterima ya? Sudah. Oh, sudah. Karena kita WA ke nomor yang ditinggalkan tadi. Oke. Terus berapa kali 24 jam yang Sudah lewat. Sudah lewat. Jadi kemarin kenapa kita akhirnya laporkan kepada kantor polisi? Polisi mana tuh? Polsek Mampang. Mampang, oke. Kenapa kita laporkan? Karena sudah lewat batas waktu pemenuhan permintaan kita di hari kemarin jam 1 ya, di jam 1 kemarin. Jadi itu kemarin kita kasih waktu sekitar 2-3 hari. Sekitar 3 hari kita kasih waktu dari somasi sampai dengan pemenuhan. Ternyata reach out pun tidak gitu. Jadi kita kira setidaknya kan dia akan kontak deh, nanya detail. Mau teknisnya kayak gimana, dilaksanakan di mana. Itu kan minimal gestur itikat baik pertama lah yang kita bisa terjemahkan, oh berarti memang dari pihak sana merasa perkara ini idealnya selesai secara baik-baik. Tapi karena itu pun tidak ada, kami sudah kasih waktu cukup lama, itulah kenapa kita buat KLB. Masih membuka peluang mediasi, masih membuka peluang mediasi dimediasin sama Kapolsek atau apa bagaimana? Nah, ini juga kami perlu tekankan, ini satu hal yang krusial juga dalam proses ini ya teman-teman ya. Pintu maaf masih terbuka. Walaupun demikian, yang perlu diperhatikan, setiap jam yang lewat, setiap hari yang berlalu, sudutnya mengecil. Jadi kalau pintu maaf itu di hari kemarin masih 90 derajat, mungkin besok tinggal 85. Mungkin besok tinggal 70. Tapi yang pasti kami berharap ini selesai dengan baik. Kalau spirit dari klien kami dan company masih sama permintaan kami seperti yang disomasi, tiga itu ya. Jadi bahkan kalaupun sesimpel dia melakukan itu sekarang, saya yakin dan percaya dari company dan dari Ibu Nabila juga akan bisa memaafkan sebenarnya. Makanya yang kami nggak dapat sense-nya itu adalah, dan klien kami juga, sedemikian sulitkah minta maaf? Atau memang seyakin itukah dia tidak bersalah? Itu yang buat kita penasaran.